Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anfilian Rizky Fadila. Halo, perkenalkan nama saya Ale Berlianti. Perkenalkan, nama saya Yulia Ika Putri Pragiani. Di sini kami akan menyampaikan tentang ciri karya sastra yang baik. Karya sastra sangat beragam, oleh karena itu sangat sulit untuk kita menentukan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Ciri sastra yang baik adalah yang dapat memenuhi salah satu, dua, atau beberapa poin-poin berikut ini. Yang pertama, bisa mengkristal, yang artinya bisa melampaui ruang dan waktu, yang mencerminkan adanya penerimaan pembaca. Contoh karya sastra yang baik yang dapat melampaui ruang dan waktu adalah Siti Nurbaya, Salah Asuhan, dan Layar Terkembang. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sistem yang baik, meliputi bentuk, bahasa, maupun isi. Di dalamnya harus utuh, seimbang, selaras, dan memiliki tekanan yang tepat. Utuh artinya setiap karya sastra harus mendukung keutuhan karya sastra. Kemudian, seimbang artinya bobot harus sesuai dengan fungsi. Selaras artinya harus memiliki keselarasan antar unsurnya. Kemudian, tekanan yang tepat artinya memiliki tekanan tertentu pada proporsi tertentu. Ciri yang ketiga adalah karya sastra yang baik bisa mengungkapkan isi jiwa sastrawan yang baik. Karya sastra harus bisa mengungkapkan isi jiwa pikiran, perasaan, dan emosi pengarang. Kemudian yang keempat berupa penafsiran kehidupan dan mengungkapkan hal-hal yang orang lain tidak bisa mengungkap dan melihatnya. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak bersifat menggurui. Setiap karya dalam karya sastra mengandung banyak kemungkinan. Banyak sastrawan yang mengambil spiritual agama, contohnya Taufik Ismail dan Kunto Wijoyo. Akan tetapi dua tokoh tersebut tidak bersifat menggurui. Sastra yang baik tidak terikat oleh nilai-nilai dan fakta-fakta setempat, tetapi lebih bersifat universal. Karena makin baik karya sastra, makin universal masalah hidup yang diungkapkannya. Contohnya seperti cinta kasih, ambisi, kebencian, kematian, dan kesepian. Karya sastra yang baik tidak bisa lepas dari mengambil keadaan sekitar pengarang dan zamannya. Semua ini digunakan sebagai bahan mentah yang kemudian diolah menjadi karya yang tidak terikat lagi oleh tempat dan zaman bahan mentah tersebut. Sastrawan yang baik mempunyai daya serap yang baik, sehingga mereka dapat menciptakan jarak antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan di dalam karya sastra. Contohnya novel Rapilus. Novel Rapilus tidak bisa lepas dari latar belakang pengarangnya, yakni kota Surabaya, Kudus, Yogyakarta, dan kota lainnya. Kemudian novel Olenka. Novel Olenka tidak dilepaskan dari bahan mentahnya, yaitu suasana dan orang-orang di kota Bloomington, Tulip Tree, Kentucky, Chicago, dan Indianapolis. Meskipun demikian, kedua karya Budi Dharma ini tidak terikat oleh nilai dan zaman bahan mentahnya, dan lebih menggunakan hal-hal yang bisa terjadi di mana saja, hal yang universal. Ada beberapa contoh sastrawan yang mampu dengan kreatif menyikapi nilai dan fakta tradisi, yaitu Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, Arifin Si, Sutarji, Bahri, Rendra, dan Putu Wijaya. Ketujuh, karya sastra yang baik tidak mempunyai kesan diatur-atur. Memang, setiap kejadian dalam karya sastra semuanya diatur oleh sastrawan, mulai dari permulaan hingga akhir karya sastra. Yang menciptakan tokoh, memilih latar, gaya bahasa, atau unsur lainnya adalah sastrawan. Yang menciptakan rima, majas, imaji, baris, bait adalah penyair. Meskipun demikian, semua yang ditulis sastrawan harus sesuai dengan karya sastra. Jangan sampai diri sastrawan justru menonjol dalam karyanya sendiri. Apalagi ada akhir cerita yang dipaksakan sastrawan yang justru memperlihatkan ketidakmampuan sastrawan untuk mengakhiri ceritanya dengan baik. Kedelapan, karya sastra yang baik harus menunjukkan kebaruan, keindividualan, dan keaslian. Yang pertama, kebaruan. Kebaruan mensyaratkan adanya peningkatan kualitas dan munculnya sesuatu yang lain daripada karya sastra yang mendahulunya. Yang kedua, keindividualan. Keindividualan merujuk pada kekhasan bentuk dan isi karya sastra setiap sastrawan. Kita akan bisa membedakan gaya bahasa atau pilihan kata setiap penyair seperti yang tertuang dalam puisi-puisi mereka. Dan yang terakhir, keaslian. Keaslian merujuk pada keaslian gagasan, keaslian bentuk, dan keaslian mengolah dan menyampaikan isi. Karya sastra yang asli tidak menjiplak karya orang lain, dan karya-karya yang mengekor dan meniru karya-karya sastrawan yang telah ada tidak akan muncul sebagai karya sastra yang baik.
Yang selanjutnya hubungan sastrawan dengan karya sastra. Sastrawan berkomunikasi dengan pembacanya dalam bentuk karya sastra. Dalam dunia sastra, komunikasi ini masih bisa ditambah lagi, yaitu komunikasi sastrawan dengan karya sastra. Dalam komunikasi sastrawan dengan karya sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri, dan yang kedua, komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain. Karya sastra dimanfaatkan oleh sastrawan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas. Yang pertama, yang paling elementer. Dengan berkarya, sastrawan dapat mempermainkan bunyi, kata, atau kalimat. Dan yang kedua, bisa juga terdapat dalam kondisi. Dengan berkarya, sastrawan merasakan adanya kepuasan tersendiri, kepuasan mulai dari menuangkan ide, menemukan ide, sampai puas karya sastranya itu selesai diciptakan dan diterima penerbit atau media massa, hingga puas karena karyanya diterima di masyarakat. Dan berfungsi mengajarkan sesuatu. Pertama, sastrawan bisa menggunakan karya sastranya untuk keperluan kreatif seperti mencari uang, untuk dikenal orang, diakui keberadaannya sebagai sastrawan. Sastra digunakan untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, nilai-nilai yang diyakini oleh sastrawan. Keempat, sastrawan bisa menggunakan sastra untuk propaganda dalam arti yang sastra yang bermanfaat dan mengajarkan sesuatu adalah karya yang diciptakan dengan hanya menekankan pada aspek isi, tanpa memperhatikan bentuk, keindahan, keselarasan, dan estetika seni pada umumnya. Karya sastra tidak hanya memiliki fungsi indah, tetapi juga memiliki fungsi berguna yang meliputi fungsi kognitif, referensial, instrumental, dan informatif. Komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain sama dengan komunikasi pembicara dan mendengar dalam komunikasi. Komunikasi ini dapat berupa hubungan pemanfaatan dan penolakan. Pemanfaatan ini bisa dalam pemanfaatan teknik, isi, gaya, dan bahasa dari karya. Putu Wijaya mengakui bahwa ia terpengaruh oleh Reading of Goethe sebab ia bermain sebagai Putu. Dia juga terpengaruh oleh Chekhov komedi. Setelah membaca karya sastra sendiri, sastrawan bisa menggunakannya untuk ide menulis karya lain. Putu Wijaya menulis novel atau drama berdasarkan karyanya yang telah ditulis sebelumnya. Drama Bila Malam Tambah Malam dan drama Dalam Cahaya Bulan ditulis kembali dalam bentuk novel. Naskah Hong Pimpah adalah lanjutan naskah yang berjudul Surat Jalan untuk Lari. Sastrawan tentu saja tidak suka atau menolak karya sastra orang lain. Meskipun demikian, sastrawan masih tetap menggunakan apa yang telah ada sebelumnya sebagai pijakan untuk karya. Penolakan ini bisa bersifat keseluruhan, bisa juga sebagian. Pujangga baru muncul karena sastrawannya tidak puas dengan karya-karya pada masa Balai Pusaka. Pada hubungan penolakan, sastrawan pada dasarnya tidak setuju dengan karya sastra yang telah ada. Ketidaksetujuan ini bisa berwujud keinginan sastrawan untuk memperbarui logika yang ada pada karya sastra sebelumnya. Bisa juga sastrawan ingin memanipulasi atau memutarbalikkan sesuatu yang sudah makan pada karya.